Semenjak hari itu, hubungan di antara mereka semakin lama semakin dekat satu sama lain, hingga di mana Sanggun memberanikan diri untuk berkata kalau ia ingin menikahinya. Suyu menjadi sangat senang dan setuju untuk menikah dengannya. 我愿意。Lalu Suyu kembali ke kuil putih dalam mengabarkan kalau Sanggun hendak menikahinya. Sang guru menyetujui hal tersebut karena misi mereka saat ini memang mendekati Sanggun untuk mendapatkan kitab jurus pisau terbang. Suyu sesaat merasa khawatir apabila Sanggun mengetahui semuanya ini, maka kemungkinan besar Sanggun menjadi murka dan akan membencinya. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat mencintai Sanggun. 是。 Singkat cerita, hari pernikahan mereka akan segera tiba. Di sana, Suyu meminta Sanggun untuk membuatkan kitab jurus pisau terbang sebagai hadiah pernikahan. Sanggun yang tidak curiga sama sekali tentu saja menyetujuinya dan akan menulis jurus pisau tersebut ke dalam sebuah kitab. Setelah itu, pernikahan segera dilaksanakan. Semua orang sibuk mendekorasi aula yang hendak digunakan untuk tempat resepsi nantinya. Setelah selesai, semua orang berkumpul untuk menyambut kedatangan Sanggun beserta Suyu. Di hadapan sang guru, pemilik perguruan kuil putih, Sanggun bersama Suyu mulai mengucapkan sumpah pernikahan dan pada akhirnya mereka pun resmi menikah. Di waktu bersamaan, Keke yang sedari awal menyukai Sanggun menjadi patah hati. Setelah mengetahui Sanggun telah menikah dengan Suyu, ia pun menjadi galau, minum-minum sampai mabuk untuk mengobati luka di hatinya. Kembali ke mereka, Suyu membuka kotak yang berisikan kitab jurus pisau terbang yang telah diberikan oleh Sanggun. Namun tiba-tiba kitab tersebut tidak berada di sana. Sanggun berkata kalau ia meletakkannya di dalam kotak itu. Tak lama kemudian, sang guru datang ke sana sambil berkata kalau ia sudah mengambilnya dan kini Sanggun tidak dibutuhkan lagi. Seketika, Sanggun diserang hingga terpental. Tidak ambil diam, ia pun mencoba melawan. 师傅，残忍！ Di dalam pertarungan itu, Suyu melindungi Sanggun dan menerima serangan dari gurunya hingga ia pun terluka. Sanggun yang ingin mendekatinya dibuat tak bisa bergerak dan ditolak hingga jatuh ke jurang. Hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya agar tidak dibunuh oleh gurunya sendiri. Karena ulah dari Suyu membuat sang guru menjadi marah. Suyu menjawab, ia memang ingin membalaskan dendam, namun tidak kepada Sanggun, karena ia memang benar-benar mencintainya. Mendengarkan hal tersebut, sang guru semakin marah dan menyerangnya, yang membuat Suyu terluka parah. Ia pun dibawa ke dalam kamar untuk diobati. Namun, Suyu meminta kepada Suwen, adik seperguruannya itu, untuk membantu Sanggun yang terjatuh dari jurang dan mencari keberadaannya. Suwen lalu berjanji akan melakukan apapun yang ia pinta. 自己身上的衣服完好无损。
Ia pun membawa pasukannya turun gunung dalam melakukan pencarian. Namun sayang, mereka tidak menemukan keberadaan Sanggun dan hanya menemukan sehelai kain merah yang merupakan gaun pengantin. Ternyata saat ini Sanggun masih hidup dan terdampar di tepi sungai. Keberadaannya tak sengaja ditemukan oleh Keke dan segera membawanya kembali. Di malam harinya, Sanggun yang sedikit pulih mulai mengingat kejadian di saat Suyu menolaknya ke jurang. Ia merasa sakit hati karena menganggap Suyu telah mengkhianatinya. Keke yang berada di sana mencoba mengambil hatinya agar mau menerima cintanya dan melupakan Suyu. Namun tetap saja Sanggun tidak bisa menerimanya karena di hatinya sudah ada Suyu sampai kapanpun. Hal itu membuat Keke merasa patah hati dan segera pergi dari sana. Sementara itu, di perguruan kuil putih, Su Wen membawa Long Yi secara diam-diam agar menemui Suyu. Ia tahu Long Yi memiliki bakat dalam pengobatan dan meminta bantuannya untuk mengobati luka Suyu yang semakin parah. Long Yi berkata lebih baik ia membawa Suyu pergi dari sana agar bisa lebih leluasa untuk mengobatinya. Su Wen setuju dengan usulnya dan ia pun membantu pelarian mereka agar tidak diketahui oleh gurunya. Setelah berhasil membawa Suyu pergi, mereka singgah di sebuah tempat dan Long Yi berusaha untuk mengobati lukanya. Namun ia menyadari Suyu saat ini terkena racun lupa ingatan, yang dimana Suyu sudah lupa mengenai masa lalu. Besar kemungkinan mereka juga dilupakan oleh Suyu. Kemudian Long Yi bersama Melati keluar sebentar untuk menemui Sanggun. Namun keberadaan mereka tidak sengaja dilihat oleh Lukman beserta Zitong. Mereka pun berencana membunuh Suyu yang berada di penginapan, tanpa mereka tahu kalau Suyu telah lupa ingatan. Long Yi yang telah menemui Sanggun mengajaknya pergi karena Suyu saat ini berada dengannya. Namun Sanggun yang telah sakit hati tidak mau pergi dan memutuskan untuk tidak mau bertemu dengan Suyu lagi. Di waktu bersamaan, Zitong dan Lukman hendak membunuh Suyu. Namun seketika Suyu lebih dulu menyerang mereka. Hingga di malam harinya, Sanggun tak sengaja bertemu dengan Suyu, namun ia tidak tahu Suyu saat ini sudah lupa ingatan. Di saat itu juga tiba-tiba Han Jun bersama pasukannya segera menyandera Suyu sebagai ancaman dan meminta Sanggun untuk menusuk tubuhnya menggunakan jarum yang telah diberikan. Apabila tidak melakukan hal itu, Han Jun akan membunuh Suyu. Dengan terpaksa, Sanggun melakukan perintahnya. Untung saja Liman datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan pasukan milik Han Jun. Melihat adanya kesempatan, Suyu segera melarikan diri. Lalu ia menyendiri sambil berpikir kenapa Sanggun mau melakukan hal tadi demi menyelamatkan nyawanya. Ia yang sudah lupa ingatan mengenai masa lalu berusaha untuk mengingat kembali kejadian yang pernah ia alami. Namun tetap saja ia gagal melakukannya dan tidak mengingat apa-apa. Sesaat Lukman bersama Zitong datang menghampirinya dan berhasil melumpuhkan Suyu. Beruntungnya, Long Yi datang ke sana dan segera membawanya pergi untuk diselamatkan. 7日之内，你的嗓子会哑。Singkat cerita, Suyu telah terbangun dari pingsannya. Ia pun bercerita kalau Suyu telah terkena racun lupa ingatan dan mereka merupakan temannya. Suyu bertanya, siapa Sanggun sebenarnya?
Long Yi menjelaskan Sanggun adalah orang yang ia cintai. Mendengarkan hal tersebut, ia sebenarnya sedikit tidak percaya. Namun tiba-tiba racun di tubuhnya kembali kambuh yang membuat ia pingsan kembali. Long Yi segera menemui sepasang pendekar yang pernah membantu mereka dan memohon untuk menyembuhkan racun yang berada di tubuh Suyu. Tentu saja sepasang pendekar itu setuju untuk membantunya. Long Yi dipinta untuk mengambil tanaman obat berupa jamur yang berada di sisi tebing jurang. Namun ia harus hati-hati karena tebing itu sangatlah curam. Tanpa berpikir panjang, Long Yi segera pergi ke lokasi. Bermodalkan nekat beserta akar pohon yang diikat ke tubuhnya, ia pun segera melompat untuk mengambil jamur tanaman obat tersebut. Setelah berhasil didapatkan, melati yang menahan akar itu sesaat tidak mampu bertahan lagi, dan Long Yi hampir saja terjatuh. Melati menggunakan semua tenaganya untuk menarik Long Yi, sampai-sampai tubuhnya terluka. Setelah mereka kembali, Long Yi memberikan jamur itu. Sesaat, nenek pendekar di sana melihat luka di tubuh Melati dan menyadari kalau ia adalah cucunya yang selama ini telah menghilang. Ternyata Melati tidak tahu kalau neneknya belumlah mati dan selama ini berada di tempat tersebut. Pertemuan itu membuatnya menjadi bersedih sekaligus menjadi senang karena bisa bertemu dengan nenek dan kakeknya. Lalu kakek pendekar menggunakan jamur tadi untuk mengeluarkan racun di tubuh Suyu. Setelah ritual dilakukan, racun yang berada di tubuhnya langsung keluar dan segera dibawa untuk beristirahat. Setelah itu, Long Yi bersama kakek pendekar sedang berjalan. Kakek pendekar sangat bangga kepadanya karena memiliki rasa kesetia kawanan yang sangat tinggi. Long Yi diajak untuk menjadi muridnya, namun Long Yi menolak karena ia ingin mengembara untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya, karena ia sangat terobsesi menjadi pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Setelah Long Yi kembali untuk membawakan obat kepada Suyu, ia justru tidak menemukan keberadaannya di sana dan melihat terdapat surat yang mengatakan Suyu telah pergi dari sana. Melihat surat itu, Long Yi memutuskan untuk berpamitan dan hendak mengembara. Setelah ia pergi, ternyata Melati secara diam-diam mengikutinya dari belakang. Di sana Melati ingin mengikutinya kemanapun ia pergi. Long Yi menjadi senang dan mereka pun bersama-sama untuk mengembara dalam menjadi pendekar di dunia persilatan. Sanggun berhasil ditangkap oleh Zitong dan segera dibawa menghadap ke Kasim Go. Di sana Kasim Go meminta ia untuk menyerahkan senjata pusaka. Sanggun menjawab kalau ia menyimpannya di sebuah tempat. Kasim Go lalu meminta ia untuk mengantarnya ke sana. Mereka pun lalu berangkat dan Sanggun disuruh jalan lebih dulu dalam menunjukkan tempatnya. Setibanya di lokasi tujuan, Kasim Go menyuruh Sanggun masuk terlebih dahulu sambil dikawal oleh beberapa pasukan. Saat masuk ke dalam, Sanggun menyuruh pasukan itu untuk menyerang ke tempat yang telah ia tandai. Ternyata Sanggun menjebak mereka karena pasukan itu menyerang ke titik yang telah ia pasang bom yang mengakibatkan tempat itu langsung meledak. Sanggun sendiri menggunakan jalan rahasia untuk kabur dari sana. Melihat ada yang tidak beres, Kasim Go segera masuk ke dalam. Tak lama kemudian,
perguruan kuil putih juga datang ke sana dan memiliki misi untuk merebut senjata pusaka tersebut. Kasim Go akhirnya bertemu dengan pasukan kuil putih yang membuat suasana semakin tegang dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Terlihat jelas, Kasim Go tidak mampu melawan guru pemimpin kuil putih. Merasa terdesak, ia pun melarikan diri dan tak sengaja bertemu dengan Sanggun yang sedang bersama dengan Suyu. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Sanggun dengan mudah mengalahkan Kasim Go hingga terluka parah, menggunakan jurus pisau terbang miliknya. 先看看你自己再说吧。 Tak selang beberapa lama kemudian, sang guru datang ke sana dan melihat Suyu sedang bersama dengan Sanggun. Ia pun diperintahkan untuk membunuh Sanggun. Suyu kali ini menolak perintahnya. Sanggun menggunakan pisau miliknya untuk mengecoh pemimpin kuil putih tersebut agar ia bersama Suyu bisa kabur. Di dalam pelarian mereka, Sanggun mencoba mengingatkan kembali masa lalu mereka yang merupakan sepasang kekasih. Namun tetap saja, Suyu belum bisa mengingat hal itu. Namun di dalam hatinya, ia seperti dekat dengan Sanggun tanpa ia menyadari ingin membantunya. 我们在月神宫拜过天地，我们发过厮守，永不分离。 Sanggun menyadari adanya serangan. Ia pun segera melumpuhkan orang tersebut yang ternyata adalah Keke. Melihat orang itu adalah Keke, Sanggun segera menghentikan serangannya. Alasan Keke melakukan itu karena ia ingin membunuh Suyu. Karena ulahnya itu membuat Sanggun harus beberapa kali terluka parah. Sanggun mencoba meredakan situasi dan mengajak mereka berdua untuk segera meninggalkan tempat tersebut sebelum pemimpin kuil putih berhasil menyusul mereka. Namun di saat hendak keluar, mereka diserang oleh jebakan mekanisme di dalam goa itu. Dengan sekuat tenaga, mereka mencoba mengatasinya. Setelah berhasil melewati jebakan mekanisme, mereka pun lalu melewati sebuah lorong yang membawa mereka tak sengaja menemukan sebuah tempat yang berisikan banyak sekali senjata pusaka. Lalu setelah itu, pemimpin kuil putih bersama pasukannya berhasil datang ke sana juga dan langsung menyandera Suyu supaya Sanggun menyerahkan senjata milik ibunya. Karena ternyata goa tempat mereka pijaki saat ini merupakan tempat peninggalan keluarga Sang, milik ibu Sanggun. Sanggun akhirnya terpaksa memberikannya. Pemimpin kuil putih menggunakan senjata tersebut dan meletakkannya di patung di sana. Siapa sangka hal itu membuat patung tersebut mengeluarkan cahaya, yang dimana tersimpan batu misterius yang dicari olehnya. Tak lama kemudian, Liman bersama Pamanti datang ke sana untuk menyerang pemimpin kuil putih.
Melihat adanya kesempatan, Sanggun mencoba merebut batu misterius itu yang sedang diperebutkan. Namun ia hanya berhasil mengambil setengahnya saja. Karena pertarungan itu, Liman yang dalam kondisi tidak prima mendapatkan luka dalam. Sanggun dan yang lainnya segera kabur meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, kini Liman menerima luka yang cukup serius. Pamanti menjelaskan kepada Sanggun selama ini Liman memikul beban yang cukup berat di dunia persilatan. Semasa mudanya ia merupakan pendekar nomor 1. Dan banyak pendekar yang menantangnya bertarung. Memang benar, Liman selalu menang. Namun setiap pertarungan yang dilakukannya selalu meninggalkan luka dalam di tubuhnya. Kini hanya Sanggun, satu-satunya harapan untuk menjadi penerus Liman. Lalu keesokan harinya, Liman dibawa oleh mereka untuk pulang ke kota. Sesampainya di rumah, Liman, Pamanti bersama Sanggun mulai berdiskusi mengenai setengah batu misterius yang berhasil didapatkan. Pamanti sesaat memiliki ide, ia berkata batu tersebut bisa digunakan untuk pembuatan senjata pisau yang nantinya bisa digunakan oleh Sanggun. Hal itu pun disetujui oleh Liman. Lalu dengan cepat mereka berencana hendak pergi mencari pandai besi untuk meminta dibuatkan sebuah pisau menggunakan batu misterius itu. Putri Dean yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat tidak setuju karena seharusnya apa yang didapatkan oleh Sanggun semestinya milik Lisan. Sang ibu lalu menghasut anaknya tersebut agar merebut pisau itu apabila sudah berhasil dibuat. Di sini Lisan awalnya tidak setuju. Namun sesaat ia melihat Pamanti yang sangat akrab dengan Sanggun. Bahkan terdengar Pamanti hendak mengajari bela diri kepadanya, yang dimana Pamanti merupakan gurunya Lisan. Secara tidak langsung, bela diri yang ia kuasai juga akan dikuasai oleh Sanggun. Hal itu membuat rasa cemburunya semakin membesar. Singkat cerita, Sanggun yang telah tinggal cukup lama di rumah Liman saat ini sedang berlatih jurus pisau terbang dan bela dirinya semakin lama semakin tangguh. Lisan yang melihat itu merasa cemburu atas pencapaian yang telah dilakukan olehnya. Ia pun mengajaknya berduel. Saat sedang bertarung, Sanggun dengan mudah mengalahkan Lisan. Bahkan bela diri yang mereka gunakan terlihat sama, yang berasal dari Pamanti. Di waktu bersamaan, Lukman memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang mereka berdua hingga menyebabkan Lisan terluka. Pamanti segera menolong mereka dan berhasil memukul mundur Lukman bersama pasukannya. Karena peristiwa tersebut, Liman meminta Pamanti mengantar Sanggun untuk menemui pandai besi dan segera membuat senjata pisau menggunakan pecahan setengah batu misterius itu. Sesampainya di lokasi, pemilik rumah pandai besi meminta hanya Sanggun saja yang boleh masuk ke dalam. Pria pandai besi berkata, sebelum memulai membuat senjata pisau, Sanggun harus melewati serangkaian ujian darinya.
Ia pun dipinta untuk mengambil air menggunakan gayung di sana dan harus memenuhi gentong tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengasah fokus dan konsentrasinya. Sanggun segera memulai ujian. Ia pun awalnya sedikit kesusahan untuk menjaga air tersebut agar tidak tumpah. Hingga pada akhirnya, lama-kelamaan, Sanggun mulai terbiasa dan berhasil memenuhi gentong di sana dengan air. 刘师傅，水缸已经满了。 Setelah ia berhasil melewati ujian, pria pandai besi langsung membuat senjata pisau menggunakan batu misterius itu. Singkatnya, senjata pisau berhasil dibuat dan lalu diberikan kepada Sanggun. 你能悟出什么吗？铁也有打铁的节奏，就连接。 Lalu, Sanggun kembali ke rumah dan menunjukkan kepada Liman. Melihat pisau tersebut, Liman sangat takjub karena pria pandai besi yang membuatnya memang benar-benar sangat hebat. Kemudian, Sanggun yang keluar tak sengaja bertemu dengan Lisan. Di sana mereka pun tak sengaja mendengarkan percakapan oleh tabib persalinan milik kerajaan. Kedua tabib itu pun segera dipanggil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tabib persalinan di sana mengakui di waktu dulu Putri Dean melahirkan seorang anak laki-laki. Namun di kala itu, Sin-er datang ke sana dan lalu menukar bayinya. Para tabib disuruh untuk tutup mulut karena kalau tidak mereka akan dibunuh. Mendengarkan hal tersebut, mereka berdua merasa tidak percaya kalau ternyata Sanggun adalah anak dari Putri Dean, sedangkan Lisan sebenarnya anak dari Sin-er.